Halo adik-adik, selamat datang di kelas 10 di pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya di pelajaran Bahasa Indonesia, kamu akan belajar Bahasa Indonesia dengan Miss Poppy Christina. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Di materi ini, kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Apa sih itu teks laporan hasil observasi? Mari kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi adik-adik, teks laporan observasi merupakan teks yang berisi suatu informasi atau laporan tentang suatu objek setelah dilakukannya pengamatan atau dikenal dengan observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi sendiri itu ada dua. Yang pertama, mendapatkan informasi dan penjelasan rinci tentang suatu hal dari sudut keilmuan. Yang kedua, menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembacanya. Selanjutnya kita akan bahas apa sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Itu ada 3. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat objektif, artinya tidak memihak pada apapun. Yang kedua, teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan fakta. Jadi, berdasarkan pengamatan yang sebenar-benarnya atau tidak ada manipulasi data. Yang ketiga, teks laporan hasil observasi ditulis secara lengkap dan jelas. Di sini maksudnya, data yang kamu temukan saat pengamatan atau observasi semua ditulis pada teks laporan hasil observasi dengan lengkap dan jelas tentunya ya adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi, yaitu pertama ada pernyataan umum, berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Biasanya bagian ini berisi hal umum mengenai objek yang akan dikaji. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Yang ketiga, deskripsi manfaat adalah berisi penjelasan tentang manfaat, kegunaan, ataupun dampak dari suatu objek setelah dikaji. Di sini ada contoh laporan hasil observasi wayang. Jadi pada pernyataan umum maka dijelaskanlah definisi tentang wayang itu. Jadi wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Dijelaskan di pernyataan umum. Lalu pada deskripsi bagian menjelaskan lebih detail tentang objek yang diamati, seperti wayang itu terbuat dari apa sih? Maka dijelaskan. Jenis-jenisnya itu juga dijelaskan. Di deskripsi bagian ini jelaskanlah secara detail objek tersebut. Selanjutnya pada deskripsi manfaat, maka dijelaskanlah manfaat dari objek yang diamati. Dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Itu adalah contoh dari strukturnya. Terakhir kita akan membahas bersama tentang kaidah kebahasaan laporan hasil observasi, di mana kaidah kebahasannya itu ada 6. Yang pertama, kata benda, yaitu menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utamanya. Contohnya, jika kamu mengobservasi wayang, maka pada teks laporan hasil observasi, kata benda yang kamu tuliskan tentunya adalah wayang. Namun jika kamu mengobservasi kucing, maka kata benda yang kamu tuliskan pada teks laporan hasil observasi kamu adalah kucing. Jadi adik-adik tergantung apa sih benda atau objek yang kamu amati, maka itulah yang kata benda yang dituliskan. Yang kedua, kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan atau subjeknya itu melakukan sesuatu. Contohnya, memasak, menulis, dan lain-lain. Tergantung apa sih tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, kata kopula, yaitu kata yang menjelaskan pengertian atau konsep. Contoh kata kopula itu ada
adalah, merupakan, yaitu, seperti, dan masih banyak lainnya. Yang keempat ada kata pengelompokan. Kata yang menyatakan pengelompokan, contohnya menggunakan kata dipilih, terbagi, dikelompokkan. Lalu yang kelima ada kata keadaan, yaitu kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan. Dan yang terakhir adik-adik itu ada kata teknis, yaitu kata atau istilah yang berkaitan dengan isi teks. Jadi, apa observasi yang kamu lakukan, objeknya, maka istilah-istilah itulah yang sering muncul di teks tersebut. Demikianlah pembelajaran kita tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.